Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Bunda-bunda yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita kemurahan rezeki, kelapangan rezeki yang halal dan barokah, sehat jasmani dan rohani, diistiqomahkan oleh Allah hingga akhir hidup kita husnul khatimah. Bunda-bunda yang dicintai oleh Allah, memang beramal itu setiap orang enggak sama, beda-beda. Diberi kemampuan yang enggak sama oleh Allah satu orang dengan orang yang lain. Ada yang kemampuannya senangnya puasa, hobi betul puasa, senah itu senang banget, Senin Kamis. Bahkan ada yang rajin puasa Daud. Tapi ada juga yang enggak senang puasa, bukan enggak senang, memang enggak mampu. Puasa jam 10 wis kriep-kriep, enggak kuat puasanya. Puasanya hanya Ramadan aja lah. Ada yang gak kuat puasa, tapi dia kuat pada sholat tahajudnya, rajin sholat tahajudnya, itu gak pernah lewat. Ada yang memang kemampuannya di sedekah, diberi kelapangan rezeki sehingga dia senangnya sedekah. Yang lain ada yang kalau sedekah, piye yo diku gur sakmene, gur sedekah nguntek, mikir dia. Jadi jarang sedekahnya, tapi dia rajin baca Quran, setiap hari itu khatam satu juz, sebulan tuh mesti sudah khatam satu Quran sebulan. Masya Allah. Jadi Allah itu memberi rezeki amal itu nggak sama satu orang dengan orang yang lain. Kayak amal, kayak apa, harta orang tuh ya beda-beda, nggak sama. Merek mobil ya beda-beda, luasnya rumah nggak sama. Ya seperti itulah Allah membagi rezeki, sama dengan Allah membagi amal, berbeda-beda, tidak sama. Maka nggak usah iri dengan amalan orang lain. Kok bisa ya ibu itu? Bisa ini, kok nggak usah iri. Jatahnya sendiri seperti apa, itu aja disyukuri, dikembangkan. Keahlian ibadah yang disukainya, kesukaan ibadahnya itu dibesarkan, itu diistiqomahkan. Wong kita masuk surga juga bukan karena amal kok, bener enggak? Bukan amal yang bikin kita masuk surga, tapi karena apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan amal. Baik, bunda-bunda rahimakumullah, kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita sampai di surat apa ya? Surat Toha, surat ke-20 ayat ke berapa? 38. Surat Toha ayat sekarang ayat 38 ya. Baik. Kita buka surat Toha, surat ke-20. Surat ke-20 surat Toha ayat 38. Toha itu siapa? Toha itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para ulama nyebutnya nama lain dari Nabi Muhammad itu Toha. Nama lainnya lagi Yasin. Dan nama-nama Al-Mustafa, Al-Mukhtar, itu nama-nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha, Yasin, Al-Mukhtar, Al-Mustafa, Khairil Anam, Zainal Anbiya, itu nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainal Anbiya, tahu artinya Zainal Anbiya? Ada itu lagunya. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik atqal atqiya. Zainal Anbiya, Assalamu alaik, salam untukmu Zainal Anbiya. Zainal Anbiya itu artinya perhiasannya para nabi. Bayangkan Nabi Muhammad itu dapat gelar perhiasannya para nabi. Nabi-nabi itu nggak indah kalau nggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi Muhammad adalah perhiasannya para nabi. Surat Toha ayat 38, surat ke-20 ayat 38. Kita awali dengan membaca umul kitab bareng-bareng. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baca lalu diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh awhayna ila ummika ma yuha. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. Di situ ada kata aduun li wa aduun lah. Wun atau domatain an in un, kalau ketemu huruf lam hukumnya apa? Hukumnya apa? Nah, idgham apa namanya? Idgham bila guna. Idgham bacaannya dengung. Idgham itu ada dua. Yang pertama namanya bila guna. Idgham bila guna itu ketika huruf nun mati atau satu huruf yang berharokat an-in un ketemu dengan huruf lam dan huruf ro. Jadi kalau an-in un di sini nun mati atau tanwin an-in un ketemu huruf lam dan ketemu huruf ro, maka an-in unnya nunnya hilang melebur ke huruf lam dan huruf ro, maka disebut bi lam. Dengan tidak dengung. Di itu ada dengan lah, tidak dengan tidak dengung. L-nya hilang, N-nya hilang, langsung berubah menjadi huruf lam dan ro. Seperti pada kalimat ini. Muhammadun Rasulullah. Tidak mungkin dibaca Muhammadun Rasulullah, mesti bacanya Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. N-nya hilang, padahal harusnya Muhammadun. N-nya hilang karena ketemu huruf ro. Jadi namanya idgham bila gunnah. Idgham dengung yang tidak dengung.
Jadi nun yang tidak kelihatan nunnya hilang. Lanjut ya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala 'aini. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Saya kalau ingat ayat ini tuh ingat waktu pilkada DKI. Itu ada seorang pemuka agama sampai mengatakan begini, entah dari mana dia ini. Ahok itu saudara kita, Ahok itu namanya disebut dalam Al-Quran. Ini ayatnya. Idhab anta wa Ahok. Jadi sampai gitu loh, sampai demi entah apa, demi uang atau demi apa, sampai cari-cari dalil supaya Ahok ini diterima gitu. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Idhab anta wa Ahok. Gitu. Sampai seperti itunya ya. Itu namanya ada dalam Al-Quran katanya. Ya ampun, alhamdulillah kita gak ikut-ikutan yang gitu-gituan. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يفرط علينا أو أن يطغى.
أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Ghafur, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Diri ini bergelimang dosa dan maksiat. Setiap hari mengotori diri kami dengan maksiat. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Dosa yang kami lakukan sejak akil balik hingga hari ini. Ampuni dosa-dosa kami. Dosa yang mungkin sampai saat ini Kau belum ridha kepada kami. Dengan keberkahan Al-Quran yang kami baca, angkat semua dosa-dosa kami. Angkat semua dosa-dosa kami. Ya Rabb, Engkau yang telah menutupi aib-aib kami, dan Engkau masih terus memberi kami makan dan minum, sementara Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Ya Allah, kami mohon ampuni kesalahan kami, belum bisa menjadi hamba yang terbaik bagimu.
ibadah kami masih banyak kurangnya, ibadah kami banyak cacatnya, masih jauh dari kesempurnaan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, maafkanlah kami ini, hamba-hamba yang penuh dengan kekurangan, hambamu yang hina, hambamu yang lemah ini, yang fakir ini, mengangkat tangan kami, menandakan kelemahan kami, butuhnya kami kepadamu ya Rabb. Ya Allah, maka rahmati kami, rahmati dan berkahi sisa umur kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah anak keturunan kami, jadikan anak-anak kami jalan surga bagi kami orang tuanya, jadikan anak-anak kami kebanggaan kami dunia wal akhirat. Ya Allah ya Rahman, jaga anak-anak kami dari perbuatan dosa dan maksiat, jaga anak-anak kami dari perbuatan zina. Ya Rabb, kirimlah seorang guru untuk anak-anak kami, guru yang kenal denganmu ya Rabb, guru yang cinta kepada Nabi Muhammad, guru yang hatinya terikat dengan Nabi Muhammad. Utuslah mereka untuk menemani anak-anak kami, membimbing anak-anak kami. Ya Allah ya Rahman, dimanapun anak kami berada ya Rabb, berilah untuk mereka seorang guru yang mengantarkan anak-anak kami sampai kepadamu, yang mengantarkan anak-anak kami sampai kepada Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rahman, karuniakan kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang menambah ketakwaan kami, rezeki yang menambah kami semakin dekat kepadamu ya Rabb. Bukan dunia yang membuat kami semakin jauh darimu ya Rabb, bukan dunia yang membuat kami semakin tersisih dari sisimu ya Rabb. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kabulkan doa kami, istiqomahkan kami dalam ketakwaan, dalam kebaikan, hingga akhir hayat kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ampunlah dosa orang tua kami ya Rabb, dosa guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Balaslah dengan balasan yang berlipat dari sisimu ya Rabb. Berilah mereka kehidupan yang bahagia dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Muliakan mereka ya Rabb. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, bunda-bunda, kita lanjutkan pembahasan. Kita kemarin bahas apa? Masih ingat? Kita masih melanjutkan yang kemarin. Keutamaan ahlul bait. Coba ada yang masih ingat enggak kemarin? Siapakah yang dimaksud ahlul bait? Siapa Bu? Ibu Jim yang jawabnya, angkat tangan. Ibu siapa? Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Tok, itu tok. Dan keturunannya ila yaumil kiamah. Bu siapa? Bu Sri. Bu Sri, terima kasih atas jawabannya. Nanti dapat hadiah dari saya. Ini hadiahnya di sini. Nanti diambil di sini habis pengajian ya. Baik, jadi ahlul bait itu ya, ahlul bait itu orang yang berat, karena mereka, ahlul bait itu kalau berbuat dosa, dosanya 2 kali lipat daripada orang biasa. Oleh karena itu mereka ahlul bait ini kalau beramal soleh juga amalnya 2 kali lipat dibanding nilainya amal kita. Sholat kita gak sama dengan sholatnya para habaib. Mereka itu dapat pahala 2 kali lipat dari kita. Pun kalau mereka berbuat dosa, dosanya lebih berat nilainya, karena mereka membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan ya. Saya ulangi, kemarin ada hadis, saya sedikit-sedikit mengulas. Dikatakan dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, ini hati-hati membenci keluarga Nabi ya. Dari At-Tabrani dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wahai Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Muthalib, keturunannya Abdul Muthalib. Nabi sedang berbicara dengan keluarganya. Sesungguhnya aku meminta kepada Allah untuk kalian minta 3 hal. Pertama, aku doakan semoga Allah meneguhkan hati kalian. 2, semoga Allah mengajari orang yang tidak mengerti di antara kalian. 3, semoga Allah memberi petunjuk kepada orang yang tersesat di antara kalian. Hadis ini menjadi dalil bahwa kalau ada ahlul bait sing rotok-rotok nyeleneh, ada Habib kok nyeleneh omongannya, nggak bener ya. Maka sebelum dia meninggal, mudah-mudahan Allah beri hidayah, karena doanya Nabi itu, semoga Allah memberi petunjuk kepada orang yang tersesat di antara kalian. Contoh Habib sering muncul di TV omongannya nyeleneh, menjengkelkan, tapi insya Allah detik-detik sebelum meninggalnya Allah beri hidayah kepadanya, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi berkata, falau anna rajulan, kalau ada seorang laki-laki, sofana baina rukni wal maqam, dia berdiri di antara rukun Yamani atau rukun Hajar Aswad wal maqam, maqam Ibrahim, berarti berdoa berdiri di depan apa? Ka'bah. Fasalla wa shoma, dan dia sholat dan puasa di depan Ka'bah. Ini ada orang laki-laki kerjaannya sholat puasa di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dan maqam Ibrahim, yang orang sebut sebagai multazam, tempat mustajab doa. Bayangkan seorang laki-laki kerjaannya sholat puasa ibadah di depan Ka'bah di area multazam. Summa mata, lalu mati di situ, meninggalnya di depan Ka'bah. Wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad, tetapi di hatinya ada kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Orang kanggo mati di depan Ka'bah itu nggak berguna. Nggak ada jaminan orang yang mati lagi sholat, lagi puasa itu husnul khotimah kalau di hatinya ada benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang bilang, apa sih habaib itu? Apa sih habib apa? Mereka itu kan manusia. Hatimu hati-hati, jangan benci sama keluarga Nabi Muhammad. Mereka itu darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Mereka itu dimuliakan Allah bukan karena ilmunya, bukan karena kedudukannya, bukan karena dia orang terkenal, bukan. Kita itu diwajibkan mencintai para habaib, para syarifah karena darah dagingnya Nabi Muhammad. Itu. Mau dia seorang ulama, mau dia bukan ulama, mau dia orang terkenal atau bukan orang terkenal, kita ini tetap harus mencintai mereka karena darah daging Nabi Muhammad, bukan karena ilmunya. Apalagi habaib yang ulama, habaib yang soleh, para habaib yang alim, nah, itu lebih lagi kita mencintai, gak ada masalah ya. Mencintai karena darah dagingnya dan mencintai karena keilmuannya itu diperbolehkan. Tapi yang jadi dasar pertama kita mencintainya bukan karena keilmuannya, tapi karena darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Kemarin sampai poin keberapa ya? Ada yang nyatet nggak? Kemarin sampai hadis yang mana? Saya kasih hadiah. Halo? Sampai? Yang terakhir? Nah ya, yang tentang apa? Sampai sini tadi yang saya bahas tadi bukan? Permintaan Nabi. Yang ini tadi berarti. Berarti ini kemarin yang terakhir. Baik. Hadiahnya nilai mineral, boleh nanti bisa dibawa pulang. Lu kok ketawa dikasih nilai mineral kok ketawa? Itu hadiah juga tuh. Baik, lanjut ya. Berarti kemarin sampai situ, itu udah dibahas belum kemarin? Saya sampaikan belum itu? Sudah kan? Baik. Kita lanjutkan. Kalau misalnya terulang ya mohon dimaafkan. Saya juga kemarin nggak nandai di sini sampai di mana. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Dah belum ini ya? Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang nafasku, jiwaku ada dalam genggamannya, yaitu demi Allah maksudnya.
la yubghiduna ahlal baiti rajulun, tidaklah seorang pun yang membenci kami keluarga Nabi Muhammad SAW illa adkhalahu Allahun nar, melainkan Allah akan memasukkannya besok ke dalam api neraka. Memasukkan ke dalam neraka. Keluarga Nabi kok dibenci, keluarga Nabi kok dipenjara, besok akan bertemu dengan kakeknya, datuknya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah belum kemarin? Belum ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, ini bab masih tentang bagaimana kita perlu mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Awsat dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajibkan diri kalian, haruskan diri kalian agar selalu mencintai kami golongan ahlul bait, karena orang yang bertemu Allah dalam keadaan mencintai kami keluarga Nabi, niscaya ia akan masuk surga dengan syafaat kami. Ibu bisa bayangkan, bunda-bunda semua, di hari kiamat nanti ketika orang sedang bingung dengan nasibnya, keadaannya masing-masing, muncul satu kelompok orang, di situ Nabi Muhammad berjalan bersama keluarganya, oleh Allah dipersilahkan masuk surga. Nabi, keluarga Nabi, dan para muhibbin, pencinta keluarga Nabi Muhammad. Dan itu jumlahnya tidak banyak, sedikit. Jumlahnya tidak banyak. Nabi, keluarga Nabi, dan para muhibbin, orang yang mencintai keluarga Nabi. Ini kelas VVIP besok di hari kiamat. Kelompok khusus, yang lain belum selesai, ini sudah selesai duluan, ini khusus ini. Kelompok khusus duluan. Maka kepada kelompok ini yang sedikit jumlahnya, memang ini ketentuan Allah. Karena itu kita nggak bisa maksakan orang supaya mencintai ahlul bait. Kita nggak bisa maksakan orang supaya mencintai keluarga Nabi, nggak bisa. Karena memang jumlahnya sedikit. Gak semua orang oleh Allah hatinya digerakkan mencintai para habaib dan syarifah. Tidak semua orang. Karena ini memang jumlah yang sedikit, VVIP, khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalau di sekitar kita, bunda-bunda yang tinggal di rumahnya masing-masing, jangan kenal ada habaib tinggal di sekitar kita, seorang habib, seorang syarifah dan tinggal di sekitar lingkungan kita. Muliakanlah mereka dengan caranya jenengan, silahkan. Mungkin tak ngasih hadiah untuk Habib lah, tetangganya pesen GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood, kirimlah makanan gitu, atau apa, monggo terserah jenengan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu tentang keluarga Nabi Muhammad, bagaimana perlunya mencintai dan jangan membenci keluarga Nabi. Nabi bersabda, fasami'tuhu wa huwa yaqul, saya mendengar dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, man abghadana, siapa yang benci kepada kami ahlal bait, keluarga Nabi Muhammad, hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah Yahudiyan, maka besok akan dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat sebagai orang Yahudi, sebagai orang Yahudi. Masya Allah. Jangan sampai benci kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya doa di depan Ka'bah waktu haji tahun 2019. Doa saya minta sama Allah supaya dipertemukan dengan orang yang terkenal di Indonesia dan Allah mencintainya. Ya Allah, pertemukan saya dengan orang yang Engkau cintai karena hatinya bersih, dan orang itu orang yang sangat terkenal di negeri kami.
Setiap di depan Ka'bah doa saya itu, ya Allah perjumpakan saya dengan orang yang sangat engkau cintai karena hatinya bersih, dan orang itu orang terkenal. Maka setiap keluar masjid saya celingu, mbok-mbok ketemu Pak Jokowi, apa Prabowo, apa Sandiaga Uno, apa Inul, apa Daratista, apa Dewi Persik, apa yang terkenal, nggak ketemu. Tapi setelah 3 hari berdoa seperti itu terus doanya, alhamdulillah oleh Allah itu ditunjukkan ketemu, ditelepon sama seorang teman di Mekah, lalu diajak ke rumah beliau, yaitu di rumahnya Habib Rizik Syihab. Saya baru mikir itu, Masya Allah, ini doa saya, minta dipertemukan dengan orang yang Allah cintai karena hatinya bersih, dan orang itu harus orang yang terkenal. Saya mintanya itu, orang yang sangat terkenal di negeri kami. Habib Rizik kan sangat terkenal toh. Oh, ini doanya saya, Masya Allah, Masya Allah. Begitu kami duduk 50 orang, karena beliau hanya menerima tamu 50. Begitu kami duduk di ruang tamunya, nasihat beliau waktu itu lagi panas-panasnya Pilpres. Beliau bilang, wahai tamu-tamuku, para jamaah, kata beliau, ingat di hati kalian itu, jangan sampai ada benci kepada ulama, ustadz, kiai yang beda pilihan sama kita. Bayangkan itu nasihat beliau, jangan membenci ulama, kiai, ustadz, tokoh agama yang pilihannya beda. Karena ini yang saya tahu, orang milih sesuatu karena berdasarkan informasi yang dia dapat. Kita pilih 02 misalnya, karena 02 menurut kita lebih bagus, begini. Dan orang yang milih 01 itu juga karena bagi dia 01 itu informasinya orangnya bagus, begini. Berdasarkan informasi masing-masing. Maka jangan kamu benci mereka. Bayangkan beliau yang dibenci orang, tapi mengajarkan kita jangan benci orang. Itu nasihat pertama. Begitu kami duduk, itu nasihat pertama beliau. Subhanallah. Itu yang sudah saya ceritakan minggu lalu ya? Sudah ceritakan belum? Belum tuh? Di majelis lain berarti. Jadi pas beliau mau wukuf 9 Zulhijjah, mau wukuf di Padang Arafah, beliau kan hajinya haji plus. Selalu tiap tahun berangkat haji beliau, mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali berangkat haji. Dan mesti sama Bu Hajah Umi yang punya travel besar di Jakarta, sudah akrab. Jadi tawari travel lain gak mau, saya maunya sama Bu Hajah Umi pokoknya. Lah pas tahun 2019 itu pas bareng sama kami waktu itu, beliau pas belum pulang ke Indonesia kan, masih di sana. Beliau itu bilang, ini belum pandemi kan, haji waktu itu belum pandemi. Beliau bilang gini ke Bu Hajah Umi, Bu Umi tolong besok pas kita wukuf di Arafah gak usah pakai atap tendanya, biar terbuka aja. Bingung Bu Hajah Umi, gimana Beb? Kita nih haji plus itu yang tertutup, ada AC-nya tendanya. Gak usah, pokoknya besok biar terbuka aja. Bingung Bu Hajah Umi, kenapa Beb? Saya berharap waktu wukuf besok, waktu kita di Arafah, saya berharap Allah turunkan hujan di Mekah ini. Karena saat hujan itu saat mustajab doa. Orang seluruh haji di dunia ini kumpul di situ, berdoa di Arafah pas turun hujan. Dan Arafah sendiri dikatakan dalam Al-Quran salah satu tempat yang mustajab untuk doa. Tempatnya mustajab, apalagi kalau pas turun hujan. Ya sudah, bumi manut, tendanya itu nggak pakai atap, biarin terbuka gitu. Wukuf di situ. Nah, pas wukuf di situ tuh subhanallah. Selesai memimpin doa, beliau memimpin doa jamaah. Setelah memimpin doa selesai doanya Al-Fatihah. Jamaah pada Al-Fatihah semua. Selesai Al-Fatihah ngusap muka itu, hujan itu turun di Mekah itu, turun di Padang Arafah. Saya sama istri sama, nih hujan nih. Langsung kita doa lagi, doa khusus. Tadi kan doa ini pimpin beliau, kan doa khusus pas lagi hujan itu. Subhanallah. Itu beliau, Habib Rizik Syihab. Beberapa tahun sebelumnya, beberapa tahun ke belakang, Umi cerita. Beberapa tahun sebelumnya Ustadz, saya berangkat haji lagi sama beliau untuk nemenin beliau haji. Waktu itu pas di wukuf di Padang Arafah itu ada 1000 jamaah haji Indonesia keleleran, tidak dapat tempat karena sudah kehabisan tenda.
Nggak tahu kok bisa waktu itu 1.000 orang jamaah haji nggak dapat tempat, keleleran di luar kepanasan. Lalu Habib Rizik bilang ke saya, Ustadz, Bumi, itu apa rame-rame di luar? Jamaah haji Bib, banyak sekali di luar, 1.000 orang paling Bib, itu nggak dapat tempat katanya. Aduh kasihan, suruh masuk aja ke tenda kita. Tapi Bib, udah suruh masuk aja. Masuk ke tendanya beliau. Tenda VVIP itu kayak gini tendanya. Kursinya aja pakai kursi kayak gini, bisa leyeh-leyeh, ada kasur gitu. Enak, ber-AC, tertutup, enak. VIP. Lain kalau tendanya reguler, haji reguler kayak saya ini reguler waktu itu. Yelan gitu, sempit tempatnya. Duduk nggak bisa senderan, harus begini terus, duduk gini terus. Dalam ruangan itu, dalam tenda itu. Beliau yang bisa leyeh-leyeh, bisa selonjor begini, merelakan tempatnya ketambahan 1.000 orang. Jadi penuh. Jadi sesek loh, jadi penuh. Beliau sabar. Yang penting nolong orang. 1.000 orang masuk. Dibagi-bagi split sama tenda-tenda Haji Plus yang sebelah-sebelahnya. Penuh. Persoalannya bukan cuman itu tok. Yang makan mereka gimana konsumsinya. Kalau yang Haji Plus sudah ada jatah. Yang mereka ini gimana nasib tenda aja nggak dapat apalagi makan. Bu Umi inisiatif, ya Bib saya tak cari makan. Keluar dari area Arafah, cari matoam yang besar, restoran yang besar untuk cari makan. Mau beli 1.000 paket nasi, 1.000 dus untuk mereka ini. Keluar dari Arafah nggak ada bis yang keluar, semua bis masuk ke Arafah ngantri jamaah atau ngedropi jamaah. Bingung dia. Bu Umi milih jalan kaki di padang Arafah itu, jalannya aspal, panas, jalan kaki keluar area Arafah cari restoran, susah nyari restoran di sana. Beliau jalan kaki. Kata Bu Umi gini, Ustadz, saya jalan itu kaki saya berat karena sepatu saya gede. Sepatu saya, sendal saya tak buang di jalan, biar jalan saya enteng. Ibu bisa bayangkan jalan panas-panas di aspal di padang Arafah, kayak apa kakinya? Melonyoh lah, melepuh kan? Kemarin tuh ada jamaah umroh itu gitu, berangkat ke masjid panas, kok iyo sendal dititipkan ke istrinya. Lah ya pulang kan begitu ramai orang, istrinya kemana, suaminya kemana, istrinya pulang bawa sendal, dia pulang nyeker, melepuh kakinya. Sampai di hotel melepuh, akhirnya dibawa ke dokter, dibalut, terus malah infeksi, akhirnya dipotong kakinya, diamputasi. Dan dia juga punya penyakit gula. Jadi berangkat umroh itu kemarin tuh normal, sehat, pulangnya malah hilang kakinya separuh. Saking panas itu. Lah Bu Umi itu kata beliau gini, qadarullah Ustaz, subhanallah, saya jalan di aspal yang panas itu sama sekali kaki saya itu tidak ngerasakan panas, melepuh aja enggak. Sampai di area agak keluar, baru saya ketemu bis-bis yang besar. Bis-bis itu saya minta nganter saya ke Mat'am. Akhirnya ada bis yang mau, saya naik bis itu, minta diantarkan ke restoran yang besar. Sampai ketemu restoran itu sekitar jam-jam 9:30, 10, jam 10. Begitu sampai sana, kata Bu Umi, saya minta ke karyawannya menyediakan 1.000 dus nasi untuk jamaah haji. Mereka nolak. Kata beliau gini, saya bayar, kata Bu Umi, dengan harga berapapun tolong siapkan sekarang tolong siapkan. Kata petugasnya, nggak bisa Bu, kami itu baru siap nanti jam 1, kok sekarang kami belum siap. Gimana, tolong berdebat ini. Di dalam itu ada kasir, bagian kasir itu tahu apa tuh ribut di luar. Ternyata Bu Umi, dipanggillah Bu Umi ke dalam. Bu Umi, ngobrol, ada apa Bu Umi? Diceritakan begini begitu. Kata kasirnya gini, Bu Umi coba bilang aja ke yang punya restoran, orang Arab tuh Buya siapa gitu, cobalah ngomong nego sendiri. Ditemukan, begitu ngomong pakai bahasa Arab, Buya tolong saya pesan nasi 1.000 dus untuk jamaah haji Indonesia yang kelaparan, kasihan. Kata yang punya restoran, wah tidak bisa Bu Umi, kami baru siap nanti jam 1, sekarang belum siap. Kasihan Buya, mereka sudah kelaparan.
Iya, tapi kami nggak bisa sekarang, nanti baru buka jam 1. Buya tolong, di dalam tenda itu ada Habib Rizik Syihab, tolong saya. Begitu disebut nama beliau, si Buya itu langsung apa yang punya restoran? Siapa? Siapa yang kau sebut? Habib Rizik Syihab. Masya Allah, huwa maulana, huwa habibana. Langsung dikumpulkan semua karyawan. Saat itu juga langsung harus menyiapkan 1000 dus nasi. Disiapkan saat itu juga. Ditambah 4 ekor kambing guling. Ini bonusnya. Dan semuanya gratis, gak usah bayar. Subhanallah. Gratis, gak usah bayar. Dibawa sama Bumi ke tenda, dibagi-bagikan untuk jamaah. Itu mereka bisa makan sebab disebut namanya Habib Rizik. Kalau nggak disebut, nggak bisa makan mereka. Tetapi mungkin dari 1000 orang yang tinggal di tenda itu, yang ketambahan itu, yang 1000 orang itu, mungkin di antara mereka ada yang nggak kenal sama Habib, ada yang benci sama beliau, nggak suka sama beliau. Mereka nggak tahu mereka bisa makan tuh sebab disebut nama beliau. Al-Fatihah untuk Habib Rizik Syihab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Mathalu ahli baiti, perumpamaan keluargaku, mathalu safinatin Nuh, seperti perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh, safinatin Nuh." Maka ada kitab namanya kitab Safinah, kapal. Safinatin Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Perumpamaan keluargaku itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man tarakaha gharik. Siapa yang mau naik kapal itu dia selamat, tapi siapa yang meninggalkan kapal itu dia akan tenggelam. Bayangkan sampai Nabi bilang begitu. Perumpamaan keluargaku itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Yang mau naik dia akan selamat, yang enggak mau naik, yang meninggalkan kapal itu dia akan tenggelam. Saya singkat-singkat karena saya target hari ini harus selesai bab ini, materi ini. Bu, ibu sering nggak dengar kalimat ini? Bunda-bunda, mari kita sampaikan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Kita nanti syafaat Nabi Muhammad. Ibu tahu nggak syafaat itu untuk siapa? Syafaat Nabi itu dikatakan dalam hadis Al-Khatib dalam tarikhnya meriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati, syafaatku li ummati, untuk umatku. Siapa maksudnya? Man ahabba ahla baiti, yaitu untuk umatku yang punya cinta di hatinya kepada keluargaku. Syafaatku bagi umatku adalah untuk orang yang mencintai ahlul baitku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya kita mencintai keluarga Nabi. Sampai Nabi bersabda, adibu auladakum bisalati khisal, didik anakmu dengan 3 perkara ini. 1, hubbin nabiikum, cinta kepada nabimu. 2, hubbi ahli baiti, mencintai keluargaku. 3, hubbi ala qiraatil Quran, mencintai membaca Al-Quran. Jadi kita dianjurkan Nabi, didik anakmu dengan 3 perkara. 1, cinta Nabi dulu. 2, cinta keluarga Nabi. Baru yang ketiga, cinta membaca Al-Quran. Oleh Nabi diletakkan Al-Quran ini nomor 3. Setelah apa? Cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi. Tidak bisa mencintai Al-Quran, tapi anak keluarga kita, keturunan kita nggak dikenalkan sama Nabi dan keluarganya, nggak bisa. Nanti seperti Ibnul Muljam
Tahu ya Abdullah bin Muljam siapa dia? Halo? Siapa Abdullah bin Muljam? Pembunuh siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu dibunuh oleh Ibnul Muljam. Siapa Ibnul Muljam? Hafiz Quran. Kok bisa sahabat Nabi hafiz Quran membunuh Sayyidina Ali? Karena tidak ada cinta kepada Ahlul Bait. Itulah bahayanya. Makanya perlunya kita tumbuhkan kata Nabi, cintai Nabi kalian, cintai keluarga Nabi kalian, baru cintai Al-Quran. Itu urutannya. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ad-Dailami meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, ahlul baitku dan para sahabat Ansor adalah orang-orang kepercayaanku dan pengemban rahasia ilmuku. Maka terimalah yang baik dari mereka dan maafkanlah mereka yang berbuat salah. Terima yang baik dari mereka dan maafkanlah mereka yang berbuat salah. Disuruh maafkanlah mereka yang berbuat salah. Ini anjuran dari Nabi untuk berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sampai ada penyair itu bilang begini, penyair, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fa kaifa ashqa bihubbi ahli baiti Muhammad. Faza kalbun, beruntunglah, menanglah, bahagialah kalbun. Kalbun itu apa kalbun? Kolbun, hati. Kalau kalbun, nah itu kalbun. Anjing itu kalbun. Jadi beda ya kalbun sama kolbun. Jadi kan kalbu ini anjing. Kalau kolbu hati. Faza kalbun, menang, mulia, beruntung anjing. Anjing saya dikatakan beruntung. Bihubbi ashabi kahfin, karena mencintai ashabul kahfi. Sampai anjing itu disebut di dalam Al-Quran, di surat apa? Al-Kahfi. Anjing yang setia mengikuti orang soleh, mengikuti ashabul kahfi, besok dikatakan satu-satunya anjing yang masuk surga itu anjingnya ashabul kahfi. Ibu jangan tanya, berarti kalau di surga ada anjing najis dong? Lain, hukum dunia sama hukum akhirat itu lain. Anjing saja bahagia bisa masuk surga karena mencintai ashabul kahfi, fa kaifa ashqa bihubbi ahli baiti Muhammad. Lalu bagaimana mungkin saya akan sengsara, akan susah sementara yang saya cintai adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai keluarga Nabi. Mencintai orang soleh aja bisa menyebabkan masuk surga, apalagi mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafa'tuhu yaumal qiyamah. Siapa yang berbuat baik kepada salah seorang dari ahlul baitku, maka akulah yang akan membalasnya pada hari kiamat jika dia tidak sempat membalasnya di dunia. Jadi kalau kita nggak sempat, kita beri kebaikan tapi mereka nggak sempat membalas kebaikan kita, Nabi Muhammad yang akan balas kebaikan kita. Orang yang berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya ceritakan kemarin tentang siapa? Yang haji itu, yang nggak jadi haji, Imam Ibnul Mubarak. Udah tahu ceritanya? Nggak berangkat semua apa kemarin? Imam Ibnul Mubarak itu seorang ulama besar. Tahun ini haji, besok nggak, besok jihad. Tahun ini haji, besoknya jihad, selang-seling. Jatah pas dia haji, beliau persiapkan segalanya untuk berangkat haji. Pergi ke pasar mau beli kendaraan semacam onta atau kuda untuk kendaraan berangkat ke Mekah. Imam Ibnul Mubarak sampai di pasar mau milih-milih kendaraan untuk berangkat haji.
melihat di pojok pasar itu, di tempat-tempat sampah ada bangkai unggas kayak bebek atau ayam, diambil sama nenek tadi itu, perempuan tua, dibersihkan sambil mau dimakan, mau dibawa pulang. Imam Ibnu Mubarak mendekati nenek tadi. Nek, mohon maaf, untuk apa itu kamu ngambil bangkai hewan begitu? Untuk kami makan. Haram hukumnya makan bangkai. Kata nenek tadi, Tuhan gak usah nasihati saya, Tuhan kan gak tahu bagaimana keadaan saya. Loh, ini siapa yang gak butuh nasihat? Semua orang butuh nasihat. Aku menasihatimu karena aku peduli kepadamu. Tuhan, saya ini seorang syarifah, keturunan Nabi. Di rumah saya ada anak-anak kecil, anak-anak yatim yang kelaparan. Beberapa hari kami gak makan. Kami kalau gak makan kami bisa mati. Kami dalam kondisi darurat. Bangkai ini halal buat kami, tapi haram buat engkau. Tapi halal buat kami, karena kami darurat. Engkau seorang syarifah. Betul, saya seorang syarifah, tapi begini keadaan saya. Nangis yang itu Mubarak. Uang yang mau dipakai untuk beli onta, beli kendaraan mengantarkan ke Mekah, nggak jadi beli onta, berikan semua ke nenek tadi itu. Ini buat dirimu dan buat anak-anakmu. Nggak jadi berangkat haji, uangnya udah habis, diberikan semua. Ketika tiba pas hari pemberangkatan, tetangga berangkat, beliau tidak berangkat. Setelah berapa bulan kemudian jamaah haji pada pulang, disambut orang gitu. Syekh Ibnu Mubarak pun keluar dari rumahnya menyambut jamaah haji sambil mendoakan mereka yang pulang, semoga hajimu mabrur, doa-doamu, tawafmu, sa'imu kemarin diterima oleh Allah SWT. Apa kata para jamaah haji yang baru pulang? Ya Syekh, semoga hajimu juga kemarin ini diterima, tawafmu, sa'imu juga diterima. Bingung dia. Loh, saya kan nggak ngapa-ngapain, saya nggak berangkat haji kemarin, nggak jadi. Syekh, Anda itu jangan bohong. Betul, saya nggak berangkat kemarin, nggak jadi berangkat. Nggak mungkin wong jenengan tawaf sama saya kok, duduk di bukit sofa, duduk bareng sama saya, kok bisa nggak berangkat? Dan saksinya banyak yang melihat. Disitulah Syekh Ibnu Mubarak bingung, merasa nggak berangkat haji, tapi orang-orang melihat beliau berangkat haji. Sehingga malam harinya beliau bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi Nabi Muhammad berkata, ya Abdullah bin Mubarak, terima kasih engkau telah berbuat baik kepada keluargaku, keturunanku, zuriatku, anak cucuku. Sebagai balasannya atas kebaikanmu, Allah ciptakan untukmu seorang malaikat yang wajahnya diserupakan dengan wajahmu, yang mengerjakan ibadah haji setiap tahun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dan pahalanya Allah berikan untukmu. Subhanallah. Itu pahalanya berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi, siapa yang berbuat baik kepada keluargaku dan dia nggak sempat membalas kebaikannya di dunia, aku yang akan membalasnya di hari kiamat. Terakhir, Imam Ad-Dailami meriwayatkan dalam satu hadis, asbatukum ala sirat, siapa orang yang kuat nanti jejak kakinya ketika menyeberangi jembatan sirat. Asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Orang yang paling jejak kakinya, paling mantap kakinya menyeberangi jembatan sirat, yang orang katakan seperti apa? Rambut satu dibelah 7. Kelihatan enggak kira-kira? Jangankan rambut satu dibelah 7, rambut satu aja kadang masuk ke supermi kok. Kita opot lagi, oh rambut lagi. Kita makan, opot lagi rambut satu aja kadang enggak kelihatan. Ini rambut satu dibelah 7. Itu Nabi berkata demikian, orang yang paling jejak kakinya menyeberangi jembatan sirat, asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi, yaitu orang yang paling kuat cintanya kepada ahlul baitku dan sahabat-sahabatku. Itu besok yang paling kakinya paling kuat menyeberangi jembatan sirat. Baik bunda-bunda rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah mengkhatamkanlah mayoritas, tidak semua hadis saya baca karena ada yang mirip-mirip, jadi saya wakilkan ke salah satu hadis dari kitab, jadinya sudah khatam insyaallah ya, kitab Ihya'ul Mait bi Fadaili Ahlul Bait. Jadi kalau jangan itu kitabnya kitab apa?
kitab Ihya'ul Maid bi Fadaili Ahlil Bait. Ihya'ul Maid bi Fadaili Ahlil Bait, yang dikarang oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Syafi'i As-Suyuti. Siapa? Sayuti. Apalah murine tok. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Syafi'i As-Suyuti. Al-Hafiz, disebutnya Al-Hafiz di depan, berarti dia seorang penghafal hadis, ratusan ribu hadis beliau hafal, karena Al-Hafiznya di depan. Tapi kalau Al-Hafiznya di belakang, Ustaz Sholihuddin Al-Hafiz di belakang Al-Hafiznya, berarti dia penghafal Al-Quran. Jadi kalau Al-Hafiznya di belakang, dia hafal Quran. Tapi kalau Al-Hafiznya di depan, gelarnya Al-Hafiz itu di depan namanya, berarti dia penghafal ratusan ribu hadis. Seperti beliau Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Syafi'i As-Suyuti, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz siapa? Nah, itu penghafal ratusan ribu hadis. Al-Fatihah untuk Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Syafi'i As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita tutup dengan membaca sholawat ashil. Kita baca sholawat ashil. Kalau di buku qasidah itu di halaman 48. Kalau yang lengkap, yang buku qasidah lengkap itu di halaman 48. Tapi insya Allah jenengan sudah hafal semua, karena sholawat ini sering dibaca ya. Kita baca sama-sama untuk menutup kegiatan kita, majelis kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, mudah-mudahan rahimakumullah yang dicintai Allah,
Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan majelis kita. Siapapun yang hadir di sini dibalas Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Diangkat segala persoalannya, masalahnya, musibah yang menimpa dirinya. Siapa yang datang kemari dalam keadaan hati yang sedih, mudah-mudahan Allah gembirakan. Dan yang punya hajat, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.